Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kelanjutan dari episode yang pertama yang sudah saya sampaikan, seri pertama yang berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana di sana sudah saya sampaikan bahwa di hari raya ini kita harus mengetahui trik-trik usaha yang dilakukan oleh nafsu kita yang bersekutu dengan iblis dan para tentara-tentaranya, yaitu para setan, agar supaya kita ini selamat dari jebakan, rayuan, ajakan, keinginan nafsu dan jebakan setan untuk menggulingkan kita, untuk mengembalikan kita kepada posisi dosa dan maksiat, agar supaya kita dimurkai kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya Allah kembali marah kepada kita karena dosa dan maksiat yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan. Kita harus mengetahui trik dan siasat nafsu dan sekutunya, yaitu iblis dan para tentara-tentaranya, itu para setan. Para pemirsa yang saya hormati, agar supaya kita selamat dari jebakan, keinginan nafsu dan para setan, hendaknya kita mengerjakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di sana telah dicantumkan, diterangkan di dalam kitab Suratun Nasih ini, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar supaya kita tetap memelihara di hari raya ini, di hari raya Idul Fitri ini, tetap menjaga, memelihara, memperbanyak membaca istighfar, membaca Allah Akbar, mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, tetap beribadah, sholat, hari raya Idul Fitri, zakat fitrah, hendaknya kita tunaikan, dan seluruh amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang lainnya di hari raya ini hendaknya kita jaga, kita pelihara, dan semua itu hendaknya kita kerjakan. Lalu kemudian setelah kita menunaikan, merayakan hari raya Idul Fitri di hari ini adalah selanjutnya agar supaya kita tetap bermawas diri, introspeksi diri, mengetahui kelemahan kita, mengetahui kemampuan dan kekuatan nafsu kita, mengetahui siasat apa yang dilakukan oleh iblis dan para tentara-tentaranya untuk mengalahkan kita kembali, sehingga kita kembali kepada maksiat dan dosa. Yang harus kita lakukan adalah di hari raya ini hendaknya sederhana, hanya kita melakukan halal bihalal, unjung sana unjung sini, bersilaturahmi ke sanak famili, ke rumah kerabat, ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah para guru, ke rumah orang-orang yang pernah mengajarkan kita, memberikan ilmu kepada kita. Kesanalah kita harus melakukan apa yang ada di satu kesempatan ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Hendaklah kita menjauhi apa yang ada, yang telah saya sampaikan di episode yang pertama, seri yang pertama. Itu hendaknya kita jangan sampai terjebak oleh nafsu dan dendam, balas dendam dari iblis dan para setan. Di seri yang kedua ini, saya akan menyampaikan apa yang seharusnya kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini.
Baru saja saya sampaikan bahwa sebaiknya kita di hari raya ini yang kita lakukan adalah berhalal bihalal, saling maaf memaafkan, datang ke rumah teman, saudara, kerabat, para guru dengan tujuan untuk memohon maaf. Ke rumah teman dengan tujuan untuk memohon maaf, saling maaf memaafkan, kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian. Dan setelah kita melakukan semua itu, berhalal bihalal, berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah orang tua, ke rumah para guru-guru kita, dengan tujuan untuk memohon maaf, saling maaf memaafkan. Tentunya setelah apa yang kita lakukan ini, untuk hari-hari seterusnya, untuk hari-hari berikutnya, hari raya Idul Fitri yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai 1 tahun ke depan, apa yang sudah kita lakukan di dalam hari-hari, malam-malam bulan Ramadan, yaitu ibadah, menghadap pada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat suci Allah Al-Quran, sholat, mulai wajib dan sunnahnya sampai sunnahnya. Hendaknya setelah hari raya Idul Fitri ini, untuk hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan dalam 1 tahun ke depan ini, hendaknya kita pertahankan apa yang telah kita lakukan, kita istiqomahkan, kita kerjakan di bulan Ramadan yang baru saja kita kerjakan, lakukan semua ibadah, mulai dari puasa, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya, agar supaya di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan setelah ini, kita masih tetap pada posisi istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam melakukan ketaatan, kebaikan, kemaslahatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita harus tetap memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kekuatan iman di dalam menjalankan keyakinan keimanan kita kepada Allah, memohon kekuatan keislaman kita, agar supaya keislaman kita, rukun Islam yang kita yakini kebenarannya, kita mohon kepada Allah, kita tetap istiqomah menjalankannya. Kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari jebakan, rayuan, diberi kemampuan dan kekuatan untuk selalu mengalahkan keinginan nafsu kita, diberi kekuatan, pertolongan, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya selamat dari jebakan, dari ajakan, dari bisikan, dari tipu muslihat, dari tipu liciknya iblis dan para setan untuk menghancurkan kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Maka dengan demikian, apabila hal ini kita perhatikan dari apa yang sudah kita kerjakan, dari ibadah amaliyah, ketaatan, kebaikan yang sudah kita kerjakan di 1 bulan penuh di bulan Ramadan, apabila kita mendapatkan hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan dan kekuatan untuk melakukan istiqomah di dalam menjalankan ibadah, maka insya Allah di hari-hari berikutnya setelah hari raya Idul Fitri menuju ke tahun ke depan, insya Allah kita akan berada dalam posisi istiqomah, berada dalam posisi selamat dari nafsu, selamat
dari ajakan jebakan setan, sebagaimana kita diselamatkan ketika kita berada dalam bulan Ramadan, di mana kita berada menjalankan istiqomah di tengah-tengah di hari-hari bulan Ramadan yang baru saja kita tunaikan puasa, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena permohonan kita, karena kita memohon, karena kita meminta bantuan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita tetap diberi kekuatan, keistiqomahan, insya Allah demi tahun ke depan kita akan diselamatkan, kita akan selamat dari kehancuran hidup kita, baik kehancuran hidup di dunia, lebih-lebih kehancuran hidup di akhirat. Akhirul kalam, inilah yang bisa saya sampaikan. Subhanallah.